Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Andiska Putra, NIM 1811320086, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, mata kuliah Teknik Rohis. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan rohani Islam. Yang pertama, pengertian dasar perawatan rohani Islam. Dasar perawatan rohani Islam merupakan ilmu yang mengkaji bagian cara memberikan memfasilitas bagian terhadap kebutuhan perawatan spiritual atau rohani manusia dengan menggunakan metode-metode perawatannya. Filsafat dasar manusia. Urgen filsafat dasar manusia. Yang pertama, memahami apa dan siapa hakikat manusia itu. Dua, diri sisi manusia, memandang dan memahami manusia. Tiga, sisi pandang atau perspektif tentang manusia akan menentukan bagian manusia itu dipahami dan diperlakukan. Empat, dalam disiplin ilmu psikologi, psikoterapi, bimbingan dan konseling keperawatan, perawatan rohani, cara pandangan terhadap siapa dan apa manusia akan menentukan bagaimana metode intervensi, treatment, pelayan dan perawatannya. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki tiga sisi, yaitu jasmani terdiri dari badan kasar berupa wujud fisik, sifatnya tergantung pada materi dan memiliki kecenderungan biologis atau biologis primitif, dapat hancur dan rusak tetapi merupakan tempat penting bagi eksistensi dan wahdahnya unsur kehidupan. 2. Rohani merupakan unsur paling halus, bersifat suci dan ilahi karena dianggap berasal dari ilahi, kecenderungan kepada yang suci, berisi dan mulia, kekal dalam arti tidak hancur karena hancurnya badan jasmani. Lanjut, yang kedua, perbedaan spiritual dengan agama. Spiritual berasal dari kata spirit. Dalam kamus bahasa Inggris diartinya sebagai roh. Spiritual merupakan kata sifat atau kata keadaan, yakni keadaan roh itu bersifat rohaninya. Menurut Mimi Doi dan Marcel mengungkapkan bahwa spiritual adalah dasar bagian tubuhnya, harga diri, nilai-nilai moral dan rasa memiliki, memberi arah dan arti bagi kehidupan kita, tentang kepercayaan mengenai adanya kekuatan non fisik yang lebih besar daripada kekuatan dari kita, satu kesadaran yang menghubungkan kita langsung dengan Tuhan atau apapun yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Spiritual juga berarti kejiwaan, rohani, batin, mental, moral. Agama secara etimologis berasal dari kata tidak dan gam pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun menurun. Hal demikian menunjukkan kepada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, menurut Harun Nasution, agama didefinisikan sebagai berikut. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Mengakui daripada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar manusia yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Sesuatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib.
Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seseorang rasul. Pada intinya, dalam agama mengucapkan atau terikat dengan spiritual manusia baik dalam hal kejiwaan, rohani, batin, mental, dan moralnya, serta agama itu dikemas dalam suatu syariat atau ajaran yang akhirnya sebagai tuntunan manusia dalam kehidupan lain. Halnya dengan konsep di dunia barat yang menyatakan bahwa spiritual itu tidak ada kaitannya dengan agama. Problematika umum spiritual dan kerohanian manusia. Secara umum, problematika individu dengan Tuhannya ialah kegagalan seseorang yang melakukan hubungan interaksi virtual dengan Tuhannya, seperti yang sangat sulit untuk menghindarkan rasa takut, rasa taat bahwa dia selalu menguasai perbuatan dan perilaku setiap individu sehingga berdampak kepada rasa malas dan enggan melakukan ibadah serta kesulitan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dimurkai Tuhannya. Problematika individu dengan dirinya sendiri adalah kegagalan bersikap disiplin dan bersahabat dengan hati rohaninya sendiri, yakni hati nurani selalu mengajak, menyeru dan membimbing kepada kebaikan dan kebenaran, sehingga muncul sikap was-was, ragu, berprasangka buruk, lemah motivasi, dan tidak mampu bersikap mandiri dalam segala hal. Dari problem-problem itulah muncul keadaan stres dan depresi apabila seorang tidak memiliki daya tahan mental, spiritual, dan rohaninya yang tangguh, keimanan yang lemah, sangat rentan dan mudah tertimpa keadaan itu. Utamanya adalah kekuatan iman dan ketakwaan. Pasti akan menghasilkan daya tahan mental yang kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai problem hidup dan kehidupan. Masuk ke dunia keperawatan. Pada dasarnya perawat sudah menyadari seorang pasien itu ternyata mempunyai kebutuhan terhadap spiritual dan kerohaniannya, tetapi ada kenyataan di dunia keperawatan itu tidak menyikapkan tenaga perawat yang mampu, bahkan ahli dalam memberikan perawatan spiritual dan rohani tersebut. Di sisi lain, ada anggapan bahwa spiritual itu kaitannya sudah cukup dan menjadi tanggung jawab agama. Padahal kenyataan tidak seperti itu. Pasien yang dalam masa sakit perlu bimbingan serta konseling dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hal itu, tautannya perawatlah yang harus beberapa aktif untuk meringankan beban psikologi pasien supaya bisa termotivasi untuk sembuh dan bisa melupakan keluh kesahnya. Baiklah, lanjut metode dan teknik perawatan rohani bagi orang sehat. Ada beberapa metode untuk perawatan rohani dan dunia rohis atau keperawatan rohis Islam, yaitu taholi dan tajali. Ketiga metode tersebut merupakan suatu tahapan apabila kita ingin diri ini senantiasa bersih yang harus dilalui step by step. Yang pertama, taholi adalah metode untuk membersihkan dan mengosongkan diri berbagai kotoran dari penyakit spiritual yang menjadi hijab dan beban dari misal dosa, kelalaian, zalim, dan lain-lain.
Yang kedua, kholi ini merupakan step awal di mana kita mulai kenali diri terlebih dahulu. Kemudian kita buka memori, merenungkan dan memulai lagi lembaran baru dengan niat yang tulus untuk tidak mengulangi lagi kejelekan-kejelekan yang telah lampau. Kita ibarat kertas kosong yang belum tergoreskan tinta. Oke, lanjut. Tahali adalah bagaimana mengisi diri setelah dibersihkan. Misal, pengisian diri dengan perbuatan dan sifat-sifat terpuji. Nilai kebahagiaan dalam diri termasuk pengembangan potensi diri terhadap kedua merupakan saatnya untuk menanam, mengisi, mewarnai diri kita dengan hal-hal yang bersifat kebaikan supaya setelah diri kita bersih dari kotoran-kotoran yang memenuhi, kembali terisi dengan hal positif tentunya. Tajali untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahli. Rangkaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase tahjali. Kata tajali bermakna terungkap nur gaib, agar hasil yang diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh yang telah terisi dengan butiran-butiran mutiara akhlak dan terbiasa melakukan perbuatan luar dan tidak berkurang. Rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Step akhir merupakan langkah di mana kita mulai menganalisis Step terakhir merupakan alangkah di mana kita mulai merealisasikan dan konsisten berbuat kebaikan. Pererat hubungan vertikal kita dengan Allah dan rasakanlah bahwa dimanapun kita berada dan melakukan apapun, Allah selalu mengawasi. Dengan begitu setiap yang kita perbuat tentunya selalu ada pada jalan dan sesuai dengan yang telah diisyaratkan.